Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Bisa lihat kanan kiri, kasih say hello, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Kita sudah masuk bulan ke-8 di tahun 2022 dan ini hari ke-7 di bulan Agustus. Saya percaya perjalanan hidup kita sepanjang 7 bulan lewat 6 hari. Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah berkati sedemikian rupa. Kalau Anda hari ini ada sebagaimana Anda ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pemimpin sinode kita dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di jajaran pimpinan badan pekerja pusat di sana, pekerja lengkap dan semua ketua-ketua dan bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di sinode kita, menuntun setiap kita jemaat gereja Betel Indonesia untuk terus bersinergi dengan Tuhan. Dan bulan ke-8 sinode kita mencantumkan atau mencanangkan dengan sebuah tema besar, bagaimana hubungan antar sesama itu dalam kondisi sehat. Hubungan yang sehat antar sesama. Dan di awal tadi kita sudah melihat bagaimana satu kisah yang menarik ketika ada seorang ayah. Dia rindu mengajak 3 anaknya dan istrinya untuk melihat sirkus dengan sebuah harapan semua keluarga, istri dan anak-anaknya bersuka cita. Tapi ketika ada di loket tiket masuk, cukup kaget sebab tiket yang harus dibayarkan 175.000, dia hanya punya uang 75.000. Tetapi ada seseorang di belakangnya yang memperhatikan orang ini dan kemudian mengambil uang 100.000 dan menjatuhkan di belakang seorang bapak yang sedang dalam kebingungan. Kemudian orang yang di belakang berkata, "Pak, uang Anda jatuh." Si bapak yang hanya punya uang 75.000, dia tahu bahwa itu bukan uangnya. Tetapi kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada orang yang di belakangnya. "Terima kasih Pak untuk pertolongan Anda." Dan orang yang di belakangnya pun tahu dia tidak mau mempermalukan si bapak ini di depan orang yang ada berkerumun sedang mengantri untuk membayar tiket. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Satu keluarga ini, seorang ayah, istri dan 3 anaknya semua masuk mengikuti dan melihat sebuah pertunjukan sirkus dalam kondisi damai sejahtera dan sukacita. Dan pesan yang kita dapatkan dari pemimpin sinode kita, bagaimana kasih kita kepada sesama itu harus kita perhatikan dalam keseharian hidup kita. Saudara, dalam hal itu kita gereja GBI Sokit mengambil subtema dan saya bersyukur tim yang setia mendampingi saya untuk selalu membuatkan slide PowerPoint dan poster-poster. Dia membuat dan diskusi dengan istri beberapa item kemarin dan muncullah ini Bapak Ibu Saudara dengan istilah rehat. Mana ini? Rehat, relasi sehat dengan teman. Oh ya, relasi sehat dengan teman. Saya kemarin dengarnya relasi sehat antar teman. Oke, gak apa-apa, sama ya. Relasi sehat dengan teman. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak kita sekalian di minggu pertama untuk menyikapi hal itu. Apa yang menjadi pesan sinode kita, hubungan yang sehat antar sesama, dan kita secara spesifik rindu
bahwa Anda dan saya memiliki relasi yang sehat dengan sesama. Nah saudara, mari kita akan sama-sama melihat bagaimana Tuhan memiliki sebuah kerinduan. Kalau Anda dan saya membangun relasi, menjaga hubungan satu dengan yang lain, harus tetap terjaga, harus sehat. Maka mau tidak mau Anda harus memperhatikan hal ini. Kasihlah yang memberi rasa di dalam interaksimu. Kasihlah yang memberikan rasa bagi sebuah hubungan. Kasih yang memberikan rasa ketika Anda membangun hubungan dengan sesama. Ketika Anda mau hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu sehat, maka tidak lain Anda dan saya harus mendasari di dalam kasih Tuhan. Saudara, perhatikan ayat yang akan menjadi acuan kita pagi hari ini. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Saya minta tolong bisa dibantu untuk, saya sudah tulis sih, tapi apakah keluar semua? Oke. Alkitab berkata seperti ini. Di ayat-ayat yang menjadi tekanan buat kita, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40, bagaimana sebuah diskusi ketika ada orang-orang Farisi yang sedang mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki bungkam. Siapa orang Saduki? Ekstrim diantaranya orang Saduki tidak percaya adanya sebuah kebangkitan. Nah, orang Farisi siapa? Orang Farisi adalah kelompok orang yang mengerti firman dan hampir mungkin mirip-mirip atau dikatakan sebab ada 3 golongan, orang Farisi, ahli Taurat dan orang Saduki. Kemudian ada sebuah dilematis khusus di situ. Seorang dari mereka ayat 35, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencoba Yesus. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" Kemudian Yesus menjawab di ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua, Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya yang sama dengan yang hukum pertama dan utama adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi dasar. Yesus ketika ditanya hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat, pertanyaannya pertanyaan menjebak dan mencoba Yesus. Tetapi Yesus tidak bisa dicobai. Ketika iblis mencobai Yesus pun iblis takluk. Dan Yesus berkata, ketika iblis berkata, "Semua ini akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku." Yesus berkata, ada tertulis, manusia dan siapapun umat jagat raya ini harus menyembah Tuhan Allah. Dan saudara, ketika orang-orang yang ada di sekitar Yesus sedang mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus memaparkan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap hidup kita untuk mengasihi Tuhan.
Tetapi kemudian Yesus berkata, berkenaan dengan sesama, Yesus menyampaikan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara, ada hal penting. Bagaimana Anda dan saya memiliki hubungan yang sehat antar sesama. Bagaimana Anda dan saya memiliki hubungan yang sehat antar teman. Ada orang yang terluka karena temannya mungkin ciak dia. Mungkin mengambil sebuah keuntungan. Saudara, pertemanan bisa rusak kapan saja. Pertemanan bisa dicederai. Bahkan suami istri pun bisa saling melukai. Tetapi Alkitab mengajar kepada Anda dan saya, kalau Anda rindu hubunganmu antar sesama, antar keluarga, orang tua dengan anak, antar kerabat, mau tidak mau, kasih Allah yang mendasari di dalam hubungan itu. Amin. Nah saudara, ada dua hal penting yang saya rindu untuk sama-sama kita pelajari. Kenapa kasih harus menjadi dasar dalam hidup kita? Ternyata kasih yang dimau oleh Yesus, perhatikan dengan kalimat yang Yesus utarakan, bahwa mengasihi sesama itu sebanding dengan Anda mengasihi Tuhan Allahmu. Wah, berat ya. Kata kasih yang dipakai itu sama, kata agapau, agape. Artinya kasih yang memiliki standar tertinggi. Bukan kasih philea, bukan kasih eros layaknya seorang pasangan suami istri. Bukan kasih stroge, tetapi kasih agape. Dan Yesus berkata kepada ahli Taurat yang bertanya, kasihi Tuhan Allahmu. Ya, itu sebuah ketetapan. Tapi hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya Yesus sedang mau berkata, kasihi sesamamu adalah sama seperti Anda mengasihi Allah. Porsi yang sama, tidak berkurang, tidak ada perbedaan. Seperti Anda mengasihi Allah, demikian Anda juga harus mengasihi sesama. Ada banyak orang terluka karena persoalan-persoalan sepele. Dan kemudian hatinya mulai dendam. Bahkan sering kita jumpai sampai mati, saya tidak akan memaafkan dia. Sampai kapanpun dia sudah banyak ciak saya, dia sudah banyak merugikan hidupku. Ingat, dan bahkan keturunan kita pun mulai dicuci otak. Nah, ini si keluarga ini musuh bebuyutan papa. Nah, ini keturunan ini musuh kita. Saudara, bukankah tidak sedikit itu muncul? Tetapi mengasihi sesama sama seperti Anda mengasihi Tuhan. Jelas ayatnya di situ dikatakan begini. Dan hukum yang kedua yang sama porsinya, yang sama kualitasnya dengan hukum mengasihi Tuhan adalah kasihilah sesamamu. Saudara, saya buat tulisan begini. Kalau Anda mengasihi Tuhan, sudah pasti akan berkorelasi dengan sesama. Dan Anda pasti mengasihi sesama. Dengan kata lain, kalau Anda masih dendam, Anda masih punya akar kepahitan, Anda masih terluka, tidak bisa mengampuni, bertobat pagi hari ini, datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku, buat aku bisa mengasihi orang yang selama ini membuat aku terluka. Tapi dengar baik-baik.
Kalau Anda masih simpan kepahitan, mohon maaf, ini Alkitab standarnya. Maka kasihmu kepada Tuhan itu tidak akan menjadi arti yang mendalam. Karena yang terlihat saja kita tidak bisa mengasihi. Apalagi yang tidak terlihat. Saudara, banyak dalam perjalanan pelayanan saya ketika berdialog dengan siapapun, ketika mulai, oh si ini Pak, wah saya nggak bisa ini, nggak bisa itu dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sedang terluka. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau kasihku kepadamu itu termanifestasi. Aku pun bisa menjaga hubungan antar sesama, antar teman. Kalaupun memang dalam dunia nyata ada banyak pergolakan, ada banyak hal-hal yang bisa saja melukai. Tapi biarlah bukan Anda orangnya yang melukai orang lain. Amin. Jangan cukup bangga kalau kita punya banyak musuh. Tapi banggalah kalau Anda dan saya banyak kerabat, sahabat, teman yang saling mendukung. Amin. Gara-gara kehwe kakak adik bisa rame itu sampai ke meja hijau. Saya nggak ngerti sampai hari ini juga masih hijau terus mejanya itu. Padahal sudah ada banyak juga meja merah, ya, panggung merah, ya, meja putih, meja hitam, tapi selalu disebut meja hijau. Padahal hijau itu identik dengan sebuah pertumbuhan. Betul? Iya, menurut teori, kalau Anda punya keluhan mata, maka setiap pagi Anda melihat pemandangan yang hijau, maka mata Anda akan terbantu. Ya, sampai hari ini saya bingung kalau buka pintu rumah, cat pintu rumah saya hijau, tapi bukan warna tumbuh-tumbuhan, itu warna kusen. Begitu buka pintu ngelihat pagar hijau, itu cuman BRC besi. Untuk lihat pemandangan yang hijau susah di kota. Tapi kalau saya pulang kampung, begitu bangun pagi, kemudian sebentar berdiam diri bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kemudian buka pintu, saya lihat kebun hijau, tumbuhan hijau, itu mata seger. Tapi aneh, meja hijau itu selalu identik dengan ribut-ribut. Mungkin perlu diusulkan, bukan meja hijau, meja merah, identik darah yang membara. Lihat kanan kiri, katakan, kasih sesamamu seperti kau kasihi Tuhan. Sepokoknya ora lah Pak, Om. Sepokoknya wong siji ki yang bisa mati disitan, matine kalau bisa sing paling ngeri. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita suka nyupatani istilah bahasa Jawa. Saudara, mari kita mau belajar untuk memiliki damai sejahtera di hati kita. Amin. Satu cerita, dua orang yang berantem terus, sama-sama meninggal. Ketemu di satu tempat yang sama. Yang satu bilang, kita waktu masih di dunia belum selesai loh. Yang satu bilang, terus mau apa? Ya kita lanjut di sini. Sudah mati pun masih ribut. Ini ilustrasi.
Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, dia mau mengasihi sesama. Amin. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang masih punya ganjalan di hati. Saudara akan rugi sendiri Bapak Ibu. Karena nanti di sorga yang ada adalah damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Kita nikmati kehadiran Tuhan, sebab Tuhan ada di situ. Kita ada di dekat Dia. Setiap waktu kita boleh bersekutu dekat dengan Dia. Bulan lalu kita belajar bagaimana intim dengan Tuhan. Saudara, korelasi di sini. Kalau Anda mengasihi Tuhan, dengan kata lain, sudah pasti Anda mau mengasihi sesama. Sebab kasih Tuhan itu yang mengerjakan. Kasih Tuhan yang ada dalam hati hidup kita. Yang menghapuskan segala kenangan yang pahit. Yang menghapuskan segala luka, segala dendam kesumat. Digantikan dengan hati yang bersih. Yesus datang dari sorga. Dia naik ke salib. Dia disalib, dia mati, dia dikuburkan. Dia berkata sudah selesai. Enough. Segala luka, dendam, dan segala tabiat-tabiat manusia lama kita seharusnya sudah bersih dibasuh oleh darah Kristus Yesus Tuhan. Dan digantikan dengan hati yang bersih, hati yang penuh kasih. Sama seperti Dia mengasihi hidup kita tanpa alasan. Yesus mengasihi Anda. Dia tidak pernah pilih-pilih status keluargamu, apakah orang kaya atau tidak. Yesus mengasihimu dan memilihmu. Dia tidak pakai standar, oh ini keturunan cungkoran, oh ini tidak, berarti tidak masuk hitungan. Oh ini orangnya seperti ini, Yesus mau pilih yang seperti ini saja, tidak. Tetapi Dia tergantung di atas kayu salib. Kasihnya ditujukan untuk Anda dan saya tanpa melihat seberapa besar dosa Anda dan saya di hadapannya. Saudara, kalau Tuhan begitu luar biasa, mengapa kita masih sulit untuk membangun hubungan yang sehat antar teman? Tidak bisa Pantipas, orang begini, dia selalu ciong dengan saya. Dia selalu tikam dari belakang. Dan dia suka mematikan apa yang jadi hak berkat usahaku dan lain sebagainya. Dengar baik-baik. Saya sering bilang ke semua jemaat di tempat ini. Kalau sudah berkatnya Tuhan atas hidup kita, tidak ada yang bisa curi dari kita. Tuhan pasti dengan caranya yang begitu pelik mungkin menurut kita, tetap berkat itu menjadi bagian kita. Amin. Satu kali waktu saya diminta untuk berdoa satu tempat. Dan orang ini bilang, Pak ini sudah 4 tahun ditawarkan dan tidak laku-laku. Saya waktu dengar gitu jadi grogi juga Bapak Ibu. Cuman kan gak enak. Mau bilang aduh aku juga gak percaya nih. Tapi saya belajar dalam keraguan yang ada di hati saya pun saya belajar menetapkan. Tuhan bukan doa yang sekarang akan sama-sama kita bersama berdoa. 4 tahun loh Tuhan. Ini sudah ditawarkan gak laku-laku. Tapi ya terserah Tuhan. Kalaupun memang ini gak laku ya Tuhan punya cara yang lain. Dan ketika saya naik ke lantai 2, lantai 3, hati itu tenang. Tapi begitu saya buka pintu belakang, kebun sudah ditumbuhi ilalang cukup tinggi. Saya lihat ada satu kamar di belakang. Dan saya gak ngerti. Kok perasaan sering gitu. Saya terus begini, Saru ya. Kalau mau muncul aja, gak usah
macam-macam saya dalam hati. Akhirnya saya pakai minyak urapan, saya mulai enggak dipercik lagi, itu saya sentor dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya naik ke lantai 3, lantai 2 dan depan, masih sisa sedikit di depan karena memang posisinya sulit. Jujur di awal ketika saya masuk parkir itu, aduh di sini ya. Tapi saya buang juga perasaan takut itu. Saya sempor lagi sisa minyak urapan. Pure dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya terserah Tuhan. Laku, kalau enggak Tuhan siapkan berkat untuk keluarga ini dengan cara yang lain. Doanya saya ekstrim begitu, saudara. Saya mulai ikut menawarkan juga, kan tidak hanya mendoakan tapi mencoba juga membangun hubungan. Hari ketiga saya ditelepon, Pak, jangan ditawarkan lagi, ini sudah ada yang nawar. Saya hampir gak percaya juga, ini 4 tahun kok ini 3 hari sudah ada yang nawar. Saya tanya ditawar berapa, sekian loh, nawarkannya kemarin kan sekian. Aduh temen, udah 4 tahun kok, gak apa-apa lah. Nanti pokoknya kalau dia naik lagi saya coba turun. Oh gitu ya, jadi saya gak perlu tawarkan lagi, enggak. Hari keempat saya ditelepon, sudah deal. Saya waktu dengar sudah deal saya sendiri gak percaya. Cepat teman ya. Saudara, tetapi kalau Tuhan beracara, kalau sudah berkatnya itu gak akan lari kemana. Amin. Sekarang ngomong, gak usah kemerungsung. Bilang sama sebelahnya, gak usah kemerungsung. Kita ini orang Kristen Bapak Ibu, kita harus belajar untuk jaga hati kasih kita dalam bisnis kita juga. Jangan karena kita punya peluang ciong, tak ciong sekalian. Tak ciak punya ciong, salah ya. Kalau kita punya peluang untuk ngeciak, ya janganlah. Karena semua yang kita lakukan satu kali waktu kita akan mempertanggungjawabkan. Amin. Bagian kita kasih tetap harus terjaga. Karena apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, ini saya ketika baca ayat ini standar yang menurut saya secara pribadi pun ini sulitnya minta ampun untuk saya lakukan. Karena apa? Omong kosong kalau saya bilang saya mengasihi teman saya, tapi dalam keseharian saya ada dendam dengan dia. Omong kosong, mungkin Bapak Ibu saudara lihat saya hampir tiap minggu ada di balik mimbar ini. Saya menyampaikan pesan firman Tuhan, sepertinya Pak Antipas kasihnya sama Tuhan, sudah tidak diragukan lagi. Tetapi seandainya saya masih simpan luka, saya masih tidak bisa mengasihi si A, si B, dan ada di dalam hidup saya sampai kapanpun saya tidak bisa mengasihi dia, maka apa yang saya lakukan selama ini sia-sia. Dengar baik-baik. Kalau Anda cinta Tuhan, tapi Anda masih dendam dengan pasanganmu. Kalau Anda cinta Tuhan, tapi Anda masih kurang ajar sama orang tua, bertobat hari ini. Amin. Saya memang belum bisa merasakan dan saya tidak mau merasakan bagaimana hubungan dengan orang tua itu ada sekat yang begitu dalam dan saya dendam. Saya bersyukur sampai hari ini. Mama saya dipanggil Tuhan sudah beberapa waktu, tahun-tahun lalu. Masih ada papa, tapi sampai hari ini saya jaga hati saya. Saya tidak mau menaruh perasaan sakit atau terluka dengan apapun terhadap orang tua. Karena saya tahu, karena mereka saya ada sampai hari ini. Tapi kadang-kadang aneh saya temukan ada orang dendam sama orang tuanya. Memang bisa jadi orang tuanya tidak bisa jadi berkat, orang tuanya tidak bisa jadi teladan.
Tapi itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusanku dengan Tuhan adalah tetap hormat dan mengasihi orang tuaku. Saudara, kalau Anda cinta Tuhan, itu akan termanifestasi. Anda bisa mengasihi sesama. Ada orang tua yang dendam sama anaknya. Oh, tahu begini, dulu kecil tak pites. Emang nyamuk main di pites gitu ya. Semalam saya bunuh 2 kupu-kupu kecil karena di kamar gak keluar-keluar. Jadi saya seperti pemain silat. Set gak kena-kena, begitu kena, pak, itu marem banget. Saya keluar ke ruang makan, selesaikan PowerPoint ini. Sembari nonton tayangan, saya sempat curiga, kok ada ini yang saya tonton ada yang suara atau siapa gitu. Saya berdiri dan semua mulai bereaksi. Saya bilang di dapur, kalau mau muncul aja, nggak usah hihihi. Nggak tahu itu dari mana. Saya ambil minyak urapan, saya doa. Saudara, mari kita belajar. Dimanapun kita ada, kalau Anda mengasihi Tuhan, kalimatnya jelas. Coba klik poin. Oke, munculkan yang pertama. Mundur. Naik. Mundur. Ya. Kalau Anda mengasihi Tuhan, sudah pasti akan berkorelasi dengan sesama. Dan Anda pasti bisa mengasihi sesama. Kalau belum, saya tidak bermaksud menghakimi siapapun. Kalau Anda masih dendam, ada kemungkinan kasih kita kepada Tuhan ini masih perlu diperbaharui lagi. Sebab Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia lihat serdadu atau tentara yang tusuk lambungnya. Yesus tahu serdadu mana yang paku tangannya. Yesus tahu siapa yang meludahi dia. Yesus tahu siapa yang mencaci maki dia. Tapi di atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Anda mengasihi Tuhan, akan berkorelasi. Anda punya hubungan sehat dengan sesama. Yang kedua, yang terakhir, mengasihi sesama itu sebanding dengan Anda mengasihi diri sendiri. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sulit memang orang mengasihi orang lain kalau terhadap dirinya sendiri juga dia gak peduli. Loh, ada banyak loh orang kelihatannya hebat tapi dengan dirinya sendiri sebenarnya dia gak peduli. Makanya kenapa ada orang mati gantung diri, bunuh diri. Ada orang narkoba dan lain sebagainya. Karena dia gak sadar dirinya pun perlu dikasihi. Saya sekarang Bapak Ibu Saudara terus tiap hari itu saya mulai terus menata hidup. Tadi saya ngobrol sama seorang anak Tuhan, dia bilang, Pak masih jalan? Oh masih Pak, saya sampai hari ini masih jalan. Kemarin duduk untuk berdiri itu sakit pelat. Sekarang kenapa saya terus? Karena menjaga supaya saya tetap sehat. Saudara, untuk tetap sehat perlu latihan. Untuk Anda bisa mengasihi orang lain, Anda pun akan terus diperhadapkan kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus tertentu. Tetapi lepas dari itu semua,
Kuncinya sebenarnya di diri kita. Kalau Anda gak bisa mengasihi dirimu, sulit mengasihi orang di sekitarmu. Saya bersyukur istri kadang-kadang mengingatkan. Kalau saya mau beli sesuatu, saya bilang, beli ini gak ya Mi? Sayanglah kalau beli buat saya, buat anak aja lah atau buat yang lain. Dia bilang, kamu pun perlu menikmati apa yang memang kamu perlu nikmati. Nggak apa-apa. Untuk anak kita pasti akan berikan segala yang kemampuan kita pasti. Tapi ada banyak orang-orang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Sudah tahu sakit, dia tidak mau introspeksi. Penampilan, mohon maaf, bukan masalah tampilan harus yang bagaimana-bagaimana. Tapi diri tidak dirawat, kemudian sepertinya mau, ya udahlah memang aku susah ya susah begini. Udah biarin orang lain malah tahu nanti aku begini. Bukan juga kita munafik supaya orang lain tidak tahu siapa kita yang sesungguhnya, tidak. Tapi belajarlah, coba rawat diri kita. Kasihi diri kita ini. Saya sampai hari ini jujur, kenakalan remaja saya lewati. Tapi mohon maaf, saya sampai hari ini bukan sebuah kesaksian yang kadang-kadang ada orang bilang kesaksiannya diulang lagi. Tapi jujur sampai hari ini, saya merokok pun tidak pernah. Lupakan pendeta, tapi ada pendeta yang lakukan begitu juga. Hamba Tuhan juga ada. Karena memang ada, enggak apa-apa, karena yang penting kan khotbah. Yang penting ini itu. Bahkan ada juga pelayan Tuhan yang berzina. Ada pelayan Tuhan yang mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Saudara, mari kalau kita mengasihi diri kita, kita bertanggung jawab dengan hidup ini. Amin. Amin. Dan kalau Anda mengasihi dirimu sendiri, saya yakin Anda bisa mengasihi orang-orang di sekitarmu. Nak, jangan lakukan itu. Karena aku tahu itu tidak baik. Dan aku pun sudah melewati itu. Sulit ya. Ternyata berkorelasi Bapak Ibu Saudara. Mengasihi sesama itu seperti Anda mengasihi dirimu. Sesama itu siapa sih? Saya sudah pernah khotbahkan ini, saya bahas sesama. Sesama paling terdekat ya adalah di tengah-tengah keluargamu. Sesama lebih jauh lagi keluarga besar. Sesama lebih jauh tetanggamu. Saya kadang heran, kita gak kenal tetangga kita. Yang katanya kita mengasihi Tuhan, tapi kita gak kenal tetangga kita. Ini tanda tanya juga. Sesama kita siapa lagi? Yang terjauh. Bisa beda keluarga, antar kampung bisa jadi, atau siapapun yang tidak ada hubungan darah pertalian dengan kita, itu sesama. Tapi kuncinya ketika Anda bisa mengasihi sesama, standarnya sama, sama seperti Anda mengasihi diri sendiri. Amin. Amin. Lihat kanan kiri sekarang bilang begini. Standarmu mengasihi sesamamu ya sama seperti mengasihi diri sendiri. Saya minta contoh aja, pemusik bisa maju ke depan, singer WL maju ke depan, tapi 2 orang saya minta contoh. Maju ke depan siapa, Pak Robin sama Ferdinand saja, cepat ke sini. Bang Robin sekalian bawa ada obeng tajam di situ. Ini Pak Antipas mau ngajarin apa ya gitu ya. Bawa obeng. Ferdinand gak usah takut, ada saya, aman. Aman Ci, Ferdinand. Saya cari mamanya Ferdinand kemana gitu. Ini contoh ya pemusik, contoh. Ini contoh karena ini kan badannya sama dengan saya ya.
tegap. Coba Bin, kamu pegang, iya, itu kalau kamu tusukkan ke tanganmu sakit nggak? Sakit. Kalau kamu tahu itu sakit, kamu nggak boleh tusuk orang ini. Kamu nggak boleh tusuk dia. Karena apa? Kamu sakit. Tapi ada banyak kita suka menyakiti orang lain. Andaikan contoh, kita suka tusuk orang lain. Kita suka tusuk orang lain, tapi kita nggak sadar kalau kita terus tusuk sendiri juga sakit. Dan kadang omongan kita lebih pedes ke orang lain, tapi kita lupa kalau kita ngomong kepada diri sendiri juga kita bisa sakit dan terluka. Yang perlu kita lakukan, sama seperti Robin menjaga hidupnya, dia pun harus jaga sahabatnya. Kalau Robin tahu sambal ini pedas sekali yang buat makan tipas dan gak boleh dimakan sembarangan, maka dia akan ngomong sama Ferdinand, Ferdinand kamu suka pedas enggak? Enggak, jangan makan sambal. Tapi yang sering kita lakukan, gak apa-apa kayak Ferdinand gak suka pedas, biarin. Ini enak loh, si Robin bilang ini enak gak apa-apa, gak pedas. Dimakan, pulang murus-murus Ferdinand. Robin begitu dengar murus-murus, dia bilang, ini yang sering kita lakukan. Ini hanya contoh, silakan kembali. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat teman kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada kalimat yang perlu kita mengerti. Kualitas kasih Anda kepada dirimu itu akan mempengaruhi kasihmu kepada sesama. Yuk kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Kasih kepada Tuhan berkorelasi dengan kasih kepada sesama. Saya tidak tahu apakah kita punya kasus-kasus khusus sehingga kita tidak bisa mengampuni atau melupakan. Bahkan mungkin kita sedang merancang untuk membalas orang yang menyakiti hidup kita. Bulan Agustus kita mau belajar rehat, relasi sehat antar teman, relasi sehat dengan sesama.